Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani Leandra dengan NIM I1A120051 kelas B jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan mereview jurnal paper. Yang pertama, analisis nilai tambah pada industri kecil penggilingan padi di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna yang disusun oleh Nirma Sulastri, Larianda, dan juga Sakir. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui nilai tambah diperoleh pemilik usaha industri kecil penggilingan padi di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna. Data yang diolah menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui nilai tambah pada industri penggilingan padi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode kepustakaan, dan juga dokumentasi. Latar belakangnya, penggilingan padi merupakan tahap kegiatan setelah pengiringan. Kegiatan ini bertujuan untuk memisahkan kulit gabah yang akan menghasilkan beras putih. Metode penelitiannya, objek penelitian ini adalah industri rumah tangga di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di mana peneliti terfokus pada satu populasi dan sampel saja, sehingga peneliti menjadikan populasi sekaligus sebagai sampel. Kesimpulannya, pemilik usaha sebagai pemilik usaha penggilingan padi melakukan produksi hanya 6 bulan dalam setahun. Pemilik usaha penggilingan gabah padi dalam satu hari melakukan 2 kali produksi. Selanjutnya, pengaruh dosis Bokashi Kirinyo terhadap pertumbuhan dan produksi jagung lokal yang disusun oleh Waode Anti, Samiyati, Sadrianto Munandar, Pipi Anggrasari, dan juga Laode Hidayat. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk Bokashi Kirinyo terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung lokal, serta untuk mengetahui dosis pupuk Bokashi Kirinyo yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung lokal. Latar belakangnya, berdasarkan hasil penelitian, terdahulu menunjukkan bahwa pemberian pupuk Bokashi Kirinyo memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Metode penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian eksperimen. Kesimpulan, pupuk Bokashi Kirinyo berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung lokal. Selanjutnya, identifikasi tingkat kematangan pada buah pisang raja dengan menggunakan metode transformasi ruang warna Hues Saturation Intensity atau HSI yang disusun oleh Ade Sitratul Hayat, Muhammad Syukri, dan juga Sakir. Bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan pada buah pisang raja dengan menggunakan metode transformasi ruang warna Hues Saturation Intensity atau HSI. Latar belakangnya, pisang dapat digunakan sebagai alternatif pangan pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Metode penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah para petani buah pisang. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Dalam hal ini, yaitu mereka yang bertindak sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kematangan pada buah pisang raja selain secara manual, kematangan pisang raja dapat juga dideteksi secara otomatis menggunakan komputer dengan metode transformasi ruang warna HSI. Selanjutnya, pertumbuhan dan produksi bawang merah pada berbagai dosis pupuk kandang sapi yang disusun oleh Feriatin, Waode Amnah, dan juga Muhammad Sifa yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan produksi bawang merah. Latar belakangnya, bawang merah merupakan komoditi hortikultura yang tergolong sayuran rempah. Sayuran rempah banyak digunakan sebagai pelengkap bumbu masak. Metode penelitiannya, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah parang, pacul, tembilang, meteran, mistar, gembor, hand sprayer, timbangan analitik, Hertz Osuka Inc. Jepang, dan juga kertas label. Kesimpulannya, perlakuan pupuk kandang sapi berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah umbi. Selanjutnya, pengaruh berbagai takaran mulsa jerami padi terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman buncis.
yang disusun oleh Waode Anti, Abdul Rahim, dan juga Waode Erni. Tujuannya yaitu dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh mulsa jerami padi serta mengetahui takaran mulsa jerami padi yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman buncis. Latar belakangnya, saat ini buncis telah menjadi salah satu komoditas ekspor yang potensial bagi sektor hortikultura Indonesia, baik dalam buncis segar maupun produk olahan. Metode penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2020, bertempat di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih buncis dari hasil sisa panen masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil berbagai kesimpulan sebagai berikut. Takaran mulsa jerami padi yang berbeda pengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga jumlah polong per tanaman. Pengaruh jenis mulsa terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun, Allium fistulusum, yang disusun oleh Waode Anti Lisman Santoso, Samyati, dan juga Vivi Angrasari. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis mulsa terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun. Latar belakangnya, bawang daun merupakan komoditas hortikultura yang tergolong tanaman sayuran rempah yang digunakan sebagai bumbu masak dan dapat memberikan aroma yang spesifik. Metode penelitiannya, penelitian dilakukan selama 4 bulan dari bulan Juni sampai dengan September 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dasalepa. Kesimpulannya, jenis mulsa M yang berbeda terpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, dan produksi. Analisis strategi pemasaran jamu mete dengan pendekatan analitik history proses AHP studi kasus. Ya, Bude Aswan di Desa Matano Oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, yang disusun oleh Muhammad Safar Sarina dan Muhammad Syukri. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan dari strategi pemasaran jambu mete. Bude Aswan menggunakan metode AHP. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, teknik angket, atau kuesioner dokumentasi. Latar belakangnya, Kabupaten Muna adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menghasilkan tanaman jambu mete. Hampir semua petani memiliki lahan jambu mete. Hal ini didukung oleh kondisi iklim. Metode penelitian, yaitu subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Dalam hal ini, mereka yang bertindak sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kesimpulannya, penelitian alternatif strategi menghasilkan bobot tertinggi berturut-turut, strategi peningkatan dan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan nilai bobot sebesar 0,223, strategi pengembangan produk dengan nilai bobot sebesar 0,357, dan strategi perlunya pangsa pasar dengan bobot sebesar 0,311. Sekian dan terima kasih.